bahan berat dengan begini. Aku ngambil PA dengan NIM 2. Aku Devina Cikasari dengan ujung NIM 18. Aku Asyilah Nurul Fitri dengan ujung NIM 21. Aku Nadia Putri Destiani dengan ujung NIM 74. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan dan penyimpanan bahan kimia berbahaya. Selamat menyaksikan. Kenapa sih bahan-bahan di laboratorium kimia harus disimpan dengan aturan? Kenapa nggak langsung simpan aja? Nggak bisa gitu, karena setiap bahan kimia itu punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang korosif, ada yang mudah terbakar, bahkan ada yang bisa bereaksi ketika suatu bahan itu berdekatan. Iya, misalnya bahan asam nggak boleh disimpan dekat dengan bahan yang basa kuat. Terus, kalau bahan yang mudah meledak nggak boleh disimpan di tempat panas dan api. Itu semua agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Setiap bahan kimia punya sifat atau kepribadiannya masing-masing. Makanya, mereka gak boleh asal campur atau disimpan secara berdampingan. Oleh karena itu, yuk kita kenalan satu-satu. Pertama, bahan kimia reaktif. Bahan reaktif ini tipe yang mudah terpancing. Benda panas, udara, air, atau bahan kimia lain sedikit pun, dia akan bisa meledak atau menghasilkan gas berbahaya. Kedua, bahan kimia korosif. Bahan korosif ini sifatnya suka menipis. Kalau kena logam, dia bisa karatan sampai bolong. Kalau kena kulit, dia bisa mengalami luka bakar kimia, iritasi parah, hingga kerusakan jaringan. Jadi harus ditangani dengan hati-hati. Yang ketiga yaitu bahan kimia toksik. Bahan toksik ini terlihat tenang, tetapi dampak ke tubuhnya sangat terasa. Jika terkena kulit, terhirup, atau tertelan, maka mengalami dampak seperti pusing, mual, hingga gangguan fungsi organ. Paparan sedikit pun akan membuat tubuh protes. Prinsip penyimpanan paling penting, jangan campur. Salah satu aturan emas, jangan pernah mencampur bahan yang bisa bereaksi secara berdekatan. Salah satu contoh paling terkenal, asam nitrat sama aseton. Ini bukan kombinasi kimia, ini kombinasi pertengkaran. Kalau mereka bertemu, reaksi panasnya langsung muncul. Kalau reaksi panas naik, ya siap-siap aja, gagal yang jadi trending topik. Tempat penyimpanan yang aman. Untuk menjaga bahan kimia tetap adem dan tidak muncul drama, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ventilasi yang baik. Laboratorium itu harus memiliki sirkulasi udara yang baik, bukan cuma agar udaranya aja yang segar, tapi juga uap bahan kimia yang dihasilkan itu selalu. Yang kedua, suhu yang stabil. Jauhkanlah bahan kimia dari mesin panas, kompor, atau terkena matahari langsung. Karena bahan kimia itu sangat sensitif. Kena panas sedikit aja, mereka mudah menguap atau bahkan bisa mati. Yang ketiga, tempat penyimpanan khusus. Pakailah rak logam yang kuat dan anti korosif. Dan pisahkanlah rak untuk menjaga terbakar, korosif, oksidator, toksik, dan reaktif. Dan ingat, jangan taruh bahan kimia di lantai karena mereka itu bukan pengeras. Labeling biar gak salah ambil. Semuanya harus dikasih label, nama bahan, bahaya, dan tanggal. Karena kalau kamu salah ambil, misalnya mau ngambil cairan pembersih, tapi kamu malah ngambil cairan korosif, yakin mau ngepel. Itu sih bukan kotorannya yang hilang, tapi lantainya. Bersihkan area penyimpanan, tumpahan kecil. No, jangan disepelekan. Ini bukan tumpahan saus di dapur, tumpahan bahan kimia. Dapat memicu reaksi, bau menyengat, bahkan korosif. Bersihkan dengan spill kit. Jangan menggunakan tisu atau kertas. Periksa
ada wadah yang bocor, retak, atau karatan? Kalau kamu menemukan wadah yang bocor, jangan bilang nanti aja deh. Karena di saat kamu nunda, bahan kimia tersebut mungkin udah mengalir untuk memulai misi rahasianya. Alat keselamatan yang wajib ada. 1. Alat pemadam api. Apa? Sesuai kelas bahan. 2. Spill kit. 3. Kotak P3K. 5. Alat pelindung diri seperti jas lab, masker, sarung tangan, kacamata, dan sepatu berlutut. Ingat, tidak boleh memakai pakaian ketat ya. Itu bukan pajangan merah yang estetik. Kalau ada api, itu bukan saatnya panik. Help me! Jadi pahlawan. Jangan iseng-iseng eksperimen. Dan ingat, jangan pernah iseng mencampurkan bahan hanya karena penasaran. Ini bukan konten TikTok. Salah mencampur sedikit bahan saja, hasilnya bukan wah estetik, tetapi wah sirine ambulans. Eksperimen kimia harus menggunakan pelindung diri, tahu prosedurnya, dan juga tahu konsekuensinya. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan SOP. Yang pertama, membaca label sebelum membuka wadah bahan kimia. Yang kedua, menggunakan APD. Yang ketiga, prosedur pemilihan bahan kimia. Yang keempat, jangan makan atau minum di dekat bahan kimia. Yang kelima, jangan biarkan bahan kimia dengan keadaan terbuka. Ingat, keselamatan itu bukan pilihan, tetapi kewajiban. Terima kasih sudah menonton. Tetap kelola dan simpan bahan kimia berbahaya dengan aman agar semua terhindar dari drama dan selamat. Wassalamualaikum.